Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 8 melanjutkan cerita sebelumnya. Segera, Tan Yun melangkah keluar dari menara Lingqiao dan muncul di kehampaan. Setelah menerima menara di telinganya, dia dan Xuan Yuanru menggunakan teknik tembus pandang untuk terbang menuju Gunung Suci kuno di wilayah timur jauh di Jurang Kematian. Pada saat yang sama, di luar Jurang Maut, Chaos Tianzun, Mu Zhen Tianzun, Sueying Tianzun, melihat lampu kehidupan di depannya, banyak orang yang mati. Ketiganya ingin memasuki jurang yang ganas untuk mencari tahu penyebab kematian mereka, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat membuka larangan monumen yang mengarah ke pintu masuk. Xin, untuk putri tersayang ayah, kamu dan Simin seharusnya tidak terjadi apa-apa. Chaos Tianzun diam-diam berdoa untuk anak-anaknya. Lebih dari setahun kemudian, ketika waktu berburu harta karun berakhir, dan kurang dari 5 tahun tersisa, Tan Yun dan keduanya tiba di kaki Gunung Suci yang tingginya puluhan juta meter dan subur. Tuan kecil, Gunung Suci kuno ada di sini. Nasihat Xiao Longshe terdengar di benak Tan Yun, jika kamu ingin menaklukkannya, budak tua itu menyarankan agar kamu mengunjungi Qingluan kuno terlebih dahulu dengan mengunjunginya, bagaimanapun juga, itu terlalu kuat. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci kuno, seorang gadis dengan rok biru bertubuh langsing. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, tinggi, dengan kulit seperti salju, dan fitur-fiturnya yang indah. Ada ratusan mayat di depan gadis rok biru. Jika Tan Yun ada di sini, dia akan menemukan bahwa di antara orang mati, ada orang-orang dari alam Dewa Hongmeng yang datang untuk berburu harta karun, serta orang-orang dari alam Dewa Chaos dan alam Dewa Chaos. Sekelompok ras manusia sialan benar-benar berusaha keras untuk terlibat dengan api suci dewa. Gadis rok biru yang cantik dan tak tergantikan itu menunjukkan seringai di wajahnya, dan dengan sapuan ringan di lengan gioknya, nyala api biru dilepaskan, menutupi ratusan mayat. Dalam sekejap mata, ratusan mayat menjadi abu. Segera, gadis berbaju biru itu melambaikan lengan bajunya, sudut-sudut roknya terbang ke atas, dan mendarat di puncak, sebuah pohon raksasa seperti gunung. Di batang pohon dengan diameter ribuan kaki, terukir paviliun yang indah dan unik, yang jelas merupakan rumah gua gadis berok biru. Tepat ketika gadis berbaju biru hendak melangkah ke paviliun, suara pria yang penuh hormat dan tulus datang dari bawah puncak, Junior Jing Yun, mengunjungi senior Qingluan kuno. Hah, gadis berbaju biru itu berhenti, mengerutkan kening, rambut panjangnya menari seperti air terjun, kesadaran yang kuat keluar dari puncak, menutupi seluruh gunung suci kuno. Ditemukan melalui kesadaran ilahi bahwa seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan di kaki gunung. Pada saat ini, di bawah gunung suci, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan melihat ke puncak, tetapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tan Yun mengepalkan tinjunya lagi dan berkata, Qingluan senior, generasi muda Jing Yun datang mengunjungimu. Setelah itu, waktu berlalu 1 menit 1 detik, dan masih belum ada jawaban. Tepat ketika Tan Yun ingin berbicara, suara dingin tiba-tiba keluar dari puncaknya, dewa tidak melihat tamu. Terutama kamu manusia yang penuh kebencian tidak ingin melihatnya. Dewa memberimu 3 nafas dan pergi dengan cepat, jika tidak, jangan salahkan dewa karena kejam. Setelah mendengarkan, Tan Yun masih mengepalkan tinjunya dan berkata dengan lantang, Qingluan senior, jangan sembunyikan, junior ini menginginkan api sucimu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, suara acuh tak acuh dan menyenangkan terdengar lagi, kamu mencari kematian. Senior tenang, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, generasi muda timbal balik untuk senior. Selama Anda setuju, generasi muda dapat memenuhi keinginan Anda. Apapun keinginanmu, junior dapat membantumu menyelesaikannya. Setelah Tan Yun berkata, gadis berbaju biru di pohon raksasa di puncak mengangkat alisnya, kamu yakin? Ya, generasi muda itu pasti. Tan Yun berkata dengan lantang, jika generasi muda tidak bisa melakukannya, itu terserah pada senior. Ini nada yang besar,
Gadis dengan rok biru menyeringai di sudut mulutnya, "Yah, karena kamu mengatakan itu, dewa bisa melihatmu. Jika kamu tidak dapat memuaskan keinginan dewa, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Naiklah ke sini." Mendengar itu, di kaki gunung, Tan Yun dan Suan Yuanru saling melirik, dan kemudian melayang ke udara, dan setelah beberapa saat, mereka terbang ke puncak gunung kuno yang liar. Tan Yun memandangi pohon raksasa itu dan menemukan seorang gadis yang menakjubkan, menatapnya dengan dingin. Jing Yun, junior Suan Yuanru. Tan Yun dan Suan Yuanru mengepalkan tinju secara bersamaan, "Saya telah melihat senior." "Ya," gadis dengan rok biru menjawab dengan lembut, dan berkata, "Sebelum dewa mengungkapkan keinginannya, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Senior, tolong beritahu aku." Tan Yun tampak hormat. "Bicaralah dengan dewa tentang situasi di luar," kata gadis rok biru. "Situasi yang mana?" tanya Tan Yun. "Pemandangan," kata gadis rok biru dengan santai. "Oke," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "pemandangan di luar sangat indah, langit cerah dan biru, awan putih berbentuk aneh, puncaknya megah, dan sungai, danau, dan sungai ada di mana-mana. Yang lebih penting," kata Tan Yun, menunjuk ke ratusan bunga di taman di puncak, dan berkata, "Yang lebih penting, ada banyak jenis bunga di luar, semuanya lebih baik daripada bunga di tamanmu. Pasti enak dan penuh vitalitas." Tan Yun tidak menggunakan kata-kata estetis untuk menggambarkan dunia luar, karena dia tahu bahwa gadis biru telah ada di sini sejak dia lahir, dan dia bahkan tidak tahu pemandangan seperti apa yang bisa disebut indah. Mendengar ini, gadis berbaju biru itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di matanya yang indah, mempertanyakan nadanya, "Apakah benar seperti yang kamu katakan?" "Tentu saja," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "jika senior tidak mempercayai mereka, junior dapat memadatkan gambar memori untuk Anda akan tahu sekilas." "Oke," kata gadis dengan rok biru, menanggapi dengan ringan. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan gaib mengisi kekosongan dan berubah menjadi sebuah gambar. Gulungan gambar raksasa itu perlahan terbuka dari kehampaan, dan gadis berbaju biru itu tertangkap di pemandangan gunung suci yang megah. Langit dan bumi di gunung suci sangat kaya, dan awan dan air yang mengalir dapat digambarkan sebagai indah. Kemudian, layar berubah, dan apa yang tercermin dalam pandangan gadis rok biru itu adalah lautan langit dengan gelombang biru. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun memadatkan gambar kenangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pemandangan yang indah membuat gadis dengan rok biru terpesona. Ketika Tan Yun merilis gambar memori, dia buru-buru berkata, "Mengapa tidak ada lagi?" "Senior, pemandangan seperti ini ada di mana-mana di luar." Tan Yun tersenyum. "Betulkah?" Gadis rok biru itu masih mempertanyakan nada suaranya. "Itu benar," kata Tan Yun, dan kata-kata selanjutnya membuat jantung gadis rok biru itu berdetak kencang. Tan Yun berkata, "Selain itu, kabut putih yang baru saja kamu lihat, senior, adalah dewa langit dan bumi." "Apa itu langit dan bumi?" Gadis dengan rok biru bertanya dengan rasa ingin tahu. "Spiritualitas langit dan bumi digunakan untuk kultivasi." Tan Yun menjelaskan, "Keluarkan spiritualitas langit dan bumi dan masukkan pil binatang buasmu, itu akan diubah menjadi kekuatan ilahi." Sangat misterius. Gadis dengan rok biru membuka matanya yang indah, merasa luar biasa. "Ya," Tan Yun bertanya, "Senior, berapa lama Anda berlatih sebelum Anda dipromosikan menjadi binatang suci kelas 4? Gadis rok biru menggelengkan kepalanya, "Untuk berapa lama saya tidak ingat, karena terlalu lama, terlalu lama." "Yah, junior itu akan memberimu contoh." Tan Yun berkata, "Misalnya, Anda membutuhkan 30 miliar tahun untuk berkultivasi ke negara bagian Raja Suci kelas 4. Kemudian jika Anda berbicara tentang budidaya dewa langit dan bumi, paling banyak itu akan memakan waktu 15 miliar tahun." Begitu kata-kata ini keluar, gadis dengan rok ceri biru membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresinya terkejut, matanya dipenuhi kerinduan yang dalam. Gadis berbaju biru segera berkata, "Oke, keinginan dewa telah ditemukan, hanya untuk membiarkan Anda membawa saya keluar dari tempat gelap ini." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Mendengar ini, gadis dengan rok biru menjadi tenang. "Saya pergi ke pintu keluar monumen berkali-kali, tetapi setiap kali saya diblokir oleh monumen, saya tidak bisa keluar.
Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Tan Yun mengangguk, nadanya setuju, generasi muda memang bisa melakukannya. Bagaimana aku percaya padamu? Gadis dengan rok biru itu sedikit mengernyit. Tan Yun berkata, senior, junior bukan lawanmu. Saat itu, jika junior tidak bisa membawamu, kamu bisa membunuh junior. Setelah terdiam lama, gadis berbaju biru itu berkata, orang tuaku dulu mengatakan bahwa manusia berbahaya ketika mereka masih hidup. Jika kamu menipu api suciku, bagaimana jika kamu menyelinap keluar sendiri dan tidak membawaku keluar? Tan Yun tertegun, dan kemudian ekspresinya diluruskan, senior, manusia juga terbagi menjadi baik dan buruk, dan junior adalah orang baik. Jika kamu mengatakan kamu orang baik, kamu orang baik. Gadis dengan rok biru berkata, baiklah, jika kamu bersumpah, dewa akan mempercayaimu. Tidak masalah. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dengan ekspresi serius, aku, Jing Yun bersumpah, aku akan mengeluarkan senior King Luan kuno dari jurang yang menelan dewa. Jika aku melanggar sumpah, aku akan mati di tempat. Ya, gadis dengan rok biru mengangguk dan berkata, oke, dewa itu berjanji padamu. Ketika kamu membawa dewa itu keluar dari sini, dewa itu akan memberimu api Estianzin bermutu tinggi, api Phoenix kuno liar. Mendengar ini, Tan Yun tampak seperti ingin berbicara tetapi berhenti. Kenapa, kamu tidak percaya pada dewa? Gadis rok biru itu tampak tidak senang. Senior, bukan karena generasi muda tidak bisa mempercayaimu. Tan Yun menyentuh kepalanya dan berkata, faktanya, generasi muda masih menginginkan api dewa tingkat rendah Anda, King Luan Jian. Setelah mendengarkan, gadis dengan rok biru langsung menjadi dingin, menyipitkan mata ke arah Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan kemarahan yang tak terbendung. Manusia, kamu berani memukul dewa King Luan Jian, kupikir kamu sedang mencari kematian. Tan Yun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, senior, tenangkan amarahmu dulu, dengarkan generasi muda. Generasi yang lebih muda tahu bahwa api es King Luan tidak mudah didapat. Itu diubah dari Divine Fire King Luan saat Anda melewati Tribulation. Tetapi jika Anda memikirkannya, Anda akan memberikan King Luan Jian kepada generasi muda, dan ketika generasi muda mengeluarkan Anda akan memberitahu bahwa kecepatan kultivasi Dewa Langit dan Bumi akan berlipat ganda, dan cepat atau lambat Anda akan menyeberang bencana, dan kemudian berubah menjadi King Luan Jian. Pikirkan tentang itu, apakah penting bagi King Luan Jian, atau penting bagimu untuk meninggalkan jurang menelan dewa yang gelap dan gelap ini? Mendengar ini, gadis berbaju biru menatap Tan Yun dengan mantap, matanya membuat Tan Yun sedikit terkejut, apakah kamu mengancam dewa? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus, beraninya para junior mengancammu. Jika aku membuatmu marah, 10 junior bukanlah lawanmu. Para junior hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak, gadis dengan rok biru menolak, Dewa King Luan Jian tidak akan memberikannya padamu. Kamu akan mati dengan api ini. Senior, begitu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh gadis rok biru, tak perlu dikatakan, dewa tidak akan memberikannya kepadamu. Senior, kamu mendengarkan generasi yang lebih muda untuk menyelesaikannya. Tan Yun berkata, ada desas-desus bahwa King Luan Jian sangat kuat dan dapat membakar artefak luar biasa tingkat 12 menjadi kehampaan. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Gadis berbaju biru itu tampak bangga, itu wajar. Senior, apakah kamu begitu percaya diri? Kata Tan Yun. Apa yang Anda maksud dengan ini? Gadis dengan rok biru itu terlihat buruk. Senior, junior tidak berniat menyinggungmu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, junior merasa rumor itu tidak bisa dianggap serius. Apa pendapatmu tentang ini? Ayo bertaruh sekali, tidakkah kamu berani? Gadis dalam rok biru itu membangkitkan rasa ingin tahu, apa yang kamu pertaruhkan? Bertaruh saja King Luan Jianmu bisa membakar generasi muda. Tan Yun berkata dengan hormat, jika generasi muda tidak mati, bisakah senior memberikan King Luan Jian kepada generasi muda? Gadis dengan rok biru melirik Tan Yun dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jing Yun, kamu mencari kematian sendiri. Dengan daging dan darahmu, begitu kamu memasuki api kesengsaraan Luan Biru, itu akan langsung berubah menjadi abu. Aku masih berharap kamu membawaku keluar, jadi dewa tidak setuju. Tan Yun dengan sengaja berkata, senior,
kamu sebenarnya tidak percaya diri dengan King Luan Jianmu, kan? Kamu tidak berani bertaruh, kan? Tidak berani. Saya tidak tahu apakah Anda tidak dapat melihat peti mati tanpa air mata. Saya tidak tahu apa itu. Gadis dengan rok biru menahan amarahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yah, dewa ini mengorbankan King Luan Jian. Jika lengannya tidak terbakar habis, dewa itu akan kalah." Betulkah? Mata Tan Yun berbinar tiba-tiba. Apa yang dikatakan dewa itu wajar. Setelah gadis rok biru berkata, Qian Qianyu membalik tangannya, dan api biru tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan kirinya. Nyala api membubung ke langit, berubah dari puncak gunung suci menjadi raksasa setinggi 100 meter, dan aura panas yang memancar membuat Suan Yuanrou hampir mati lemas dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Gadis berok biru itu melihat pupil mata Tan Yun mengecil, dan dia terkejut menemukan bahwa Tan Yun berdiri di samping King Luan Jian, ekspresinya tenang, seolah dia tidak bisa merasakan suhu King Luan Jian. "Senior, junior sudah siap," kata Tan Yun. "Mari kita mulai kalau begitu," kata gadis rok biru. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun mengangkat lengan jubah lengan kanannya dengan tangan kirinya untuk memperlihatkan kulitnya. Tujuannya adalah untuk memberitahu gadis rok biru itu bahwa tidak ada senjata ajaib di lengan kanannya. Tan Yun dengan tenang melangkah maju puluhan kaki, dan merentangkan tangan kanannya ke dalam nyala api King Luan. Gadis dengan rok biru terkejut saat mengetahui bahwa lengan kanan Tan Yun masih utuh. Namun, yang lebih mengejutkan gadis dengan rok biru adalah setelah Tan Yun menarik lengan kanannya, dia melangkah ke dalam api King Luan. Dia berjalan lusinan langkah dalam api biru, berdiri di tengah api biru, tersenyum, menatap gadis yang terpana dengan rok biru, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, tolong tepati janjimu dan api untuk generasi muda." Setelah gadis dengan rok biru kembali, dia tersenyum pahit, "Oke, dewa setuju untuk memberikannya kepadamu, tetapi bisakah kamu memberitahu dewa bagaimana kamu melakukannya?" Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, maaf, junior tidak bisa memberitahumu sekarang. Ketika saatnya tiba, junior akan memberitahumu lagi." Melihat Tan Yun tidak ingin berkata apa-apa lagi, gadis berbaju biru itu berhenti bertanya, "Yah, King Luan Jian memberikannya padamu. Setelah Anda membawa dewa keluar dari jurang ganas dewa menelan, dewa akan memberi Anda Luan Jian biru dan api Phoenix kuno liar." Tan Yun melangkah keluar dari King Luan Jian dan berkata dengan hormat, "Oke, junior itu akan pergi lebih dulu, dan ketika kami pergi, junior itu akan mendatangimu lagi." Ya, setelah gadis dengan rok biru menganggukkan kepalanya, dia melihat dengan penuh harap, "Kapan kita akan pergi?" Sekitar 2 tahun kemudian, para junior akan kembali ke sini. Tan Yun berpikir sejenak. "Kemana kamu pergi?" kata gadis rok biru dengan santai. Tan Yun berkata, "Junior telah mendengar bahwa ada api roh ungu di hutan kematian. Junior akan melihatnya." "Apa?" Gadis dengan rok biru tiba-tiba menjadi serius. "Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Bahkan jika saya tidak berani pergi ke hutan kematian, ada roh-roh jahat berwarna ungu yang menghuni. Mereka terlahir dengan kemampuan untuk memenjarakan kekuatan suci dari ras lain. Begitu Anda masuk, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan suci dalam tubuh Anda dan kehilangan kemampuan untuk terbang di udara. Kamu pasti akan mati jika kamu pergi."